Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling terhadap perilaku dan perilaku siswa. Baik, langsung saja. Istilah bimbingan berasal dari terjemahan kata guidance yang juga dapat diartikan sebagai pimpinan, arahan, pedoman, petunjuk, menuntun atau memandu sebagai petunjuk jalan dan mengemudi. Ini diungkapkan oleh Ahmadi dan Rohani tahun 1991. Menurut kata Dinatal 1998, bimbingan adalah proses yang membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Di sisi lain, Natawijaya 1987 mendefinisikan bimbingan sebagai proses yang memberikan dukungan berkelanjutan kepada individu agar mereka dapat memahami diri sendiri dan mampu mengarahkan diri serta bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan kondisi lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan secara umum. Nah, ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan di UBK, yaitu yang pertama, asas-asas bimbingan konseling. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat beberapa prinsip yang berfungsi sebagai panduan. Beberapa prinsip tersebut meliputi asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kepinginan, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan asas terturik melayani. Selanjutnya, jenis-jenis layanan konseling membahas berbagai jenis layanan konseling yang terdiri dari layanan pokok, termasuk layanan orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran, bimbingan belajar, serta penyuluhan. Selain itu, terdapat layanan penunjang yang mencakup aplikasi instrumentasi, pengumpulan data, referensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Nah, selanjutnya bidang layanan bimbingan konseling. Ada 4 bidang layanan bimbingan konseling di sekolah, yaitu bidang bimbingan akademik, bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan karir. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk kenakalan remaja. Menurut Kartono 49 sampai 54, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dapat dibagi menjadi 4, yaitu delinkuensi tersolir, delinkuensi psikopatik, dan delinkuensi mental. Nah, selanjutnya harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah. Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Ini diungkapkan oleh Kartono. Begitupun dengan kondisi sekolah yang tidak kondusif dapat mengganggu proses belajar anak, yang pada akhirnya dapat memberikan peluang untuk melakukan perilaku menyimpang. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupannya, sehingga biasanya nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah. Sekolah ternyata dapat menjembatani hubungan antara kenakalan remaja dan prestasi akademik. Selanjutnya, peran bimbingan dan konseling mengatasi perilaku delinkuan siswa. Nah, bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam mengatasi perilaku delinkuan siswa, seperti perilaku menyimpang, kenakalan, atau pelanggaran norma sosial. Ada beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Pengamatan, konselor mengamati perilaku siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, wawancara dan konsultasi, melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk mengidentifikasi penyebab perilaku delinkuan. Yang kedua, pendekatan individual. Konseling individu memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara secara terbuka, memahami dampak perilakunya, dan membantu mereka menemukan solusi. Penilaian minat dan bakat mengarahkan siswa untuk fokus pada kegiatan positif sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pendekatan kelompok. Konseling kelompok memberikan kesempatan bagi siswa dengan masalah serupa untuk saling berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Bimbingan kelompok membahas topik seperti kontrol emosi, pengambilan keputusan, atau penyelesaian konflik. Yang keempat, yaitu pendekatan preventif. Nah, pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai norma, menanamkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan empati melalui program penguatan karakter di sekolah, workshop atau seminar tentang bahaya perilaku delinkuan dan pentingnya norma sosial. Selanjutnya, yang kelima, yaitu kolaborasi dengan orang tua dan guru. Nah, komunikasi intensif mengajak orang tua dan guru untuk memantau perkembangan siswa di rumah dan sekolah. Pelatihan parenting membantu orang tua meningkatkan pola asuh yang suportif. Selanjutnya, yang keenam,
kerjasama dengan pihak eksternal, psikolog atau terapis jika masalah deletrien siswa memerlukan penanganan profesional. Komunikasi sosial melibatkan siswa dalam kegiatan sosial untuk menanamkan nilai positif. Selanjutnya, yang ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut. Memantau berkala, mengevaluasi perubahan perilaku siswa dan memberikan intervensi tambahan jika diperlukan. Pendampingan berkelanjutan, mereka melakukan pendampingan untuk memastikan siswa tetap belajar di jalur yang benar. Pendekatan ini membutuhkan kesabaran empati dan kerjasama semua pihak agar efektif. Nah, dengan bimbingan konseling yang tepat, siswa diharapkan dapat mengembangkan perilaku positif dan meninggalkan perilaku delinkuan. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh bimbingan dan konseling terhadap perilaku delinkuan. Nah, bimbingan dan konseling memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membantu siswa dengan perilaku delinkuan untuk memahami, mengelola, dan memperbaiki tindakan mereka. Nah, perilaku delinkuan seperti melanggar aturan, tindakan agresif, atau perilaku merugikan orang lain seringkali muncul akibat tekanan dari berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga yang kurang mendukung, pengaruh teman sebaya yang negatif, kesulitan akademik, atau kurangnya keterampilan emosional dan sosial. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling bertujuan memberikan intervensi yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif agar siswa dapat mengubah perilakunya menjadi lebih positif. Melalui layanan konseling individu maupun kelompok, konselor membantu siswa mengeksplorasi penyebab utama dari perilaku delinkuan mereka. Proses ini mencakup pendampingan untuk memahami emosi, kebutuhan, dan konflik yang mungkin tidak terselesaikan. Siswa juga diajarkan keterampilan untuk mengelola emosi, seperti marah atau frustasi, yang sering menjadi pemicu tindak delinkuan. Selain itu, konselor memberikan panduan tentang cara membuat keputusan yang lebih baik, membangun hubungan yang sehat dengan teman dan keluarga, serta memahami dampak dari tindakan mereka terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Baik, itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.